Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Syahrir dengan NIM 200210500015. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai analisis kelayakan sistem guna untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah peminatan analisis desain sistem informasi. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok-pokok bahasan. Yang pertama, kelayakan sistem, kedua kelayakan teknis, 3 kelayakan ekonomi, 4 kelayakan politis, dan 5 kelayakan administratif. Adapun tujuan pokok bahasan yang pertama untuk memahami mengenai studi kelayakan sistem, kedua untuk memahami mengenai studi kelayakan teknis, ketiga untuk memahami mengenai studi kelayakan ekonomi, dan keempat untuk memahami mengenai studi kelayakan politis, dan terakhir untuk memahami mengenai studi kelayakan administrasi. Pendahuluan. Suatu studi kelayakan, feasibility study, adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan. Tujuan pertama adanya studi kelayakan yaitu untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan, kondisi di masa yang akan datang yang sulit untuk dapat diprediksi, sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk memperkecil risiko kerugian yang kelak terjadi. Kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu studi kelayakan sistem. Dokumen yang dihasilkan dari tahapan analisis kebutuhan dikumpulkan menjadi suatu proposal pendahuluan proyek. Namun, sebelum proposal tersebut diusulkan, maka harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan teknis, ekonomi, politis, dan administratif. Pembahasan yang kedua yaitu kelayakan teknis. Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. 2 kriteria prinsip yang termasuk dalam kategori teknis: 1. Efektivitas, 2. Ketercukupan. Pembahasan ketiga yaitu kelayakan ekonomi. 3 konsep istilah yang sering digunakan. 1. Biaya atau keuntungan yang dapat terlihat atau tidak terlihat. 2. Dapat diukur secara moneter atau tidak. 3. Dapat langsung diukur dengan analisis biaya keuntungan. Efisiensi ekonomis yaitu tingkat pencapaian tujuan dengan sumber daya yang ada. Hati-hati bila proyek banyak, bisa kehabisan sumber daya. Profitabilitas yaitu tingkat keuntungan yang akan dapat diperoleh, jumlah keuntungan setelah dikurangi biaya. Efektivitas dapat mencapai tujuan dengan biaya yang minimal. Pembahasan keempat, kelayakan politis. Pertimbangan. 1. Cermati kekuatan-kekuatan politis atau pemeran dan kepentingannya masing-masing. 2. Layak saat ini, mungkin tidak layak tahun depan bila kondisi politik berubah. 3. Dapat diterima tidaknya acceptability oleh sebagian orang besar pemeran politik. Sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai politis, HAM, pemerataan, dan keadilan. Merupakan tanggapan kebutuhan atau bukan
Responsiveness dilihat dari kelompok sasaran. Kemudian, sesuai perundang-undangan legalisi atau tidak. Kesamarataan, apakah pengaruh proyek merata ke semua kelompok masyarakat. Nah, pembahasan terakhir yaitu kelayakan administratif. Kewenangan authority merupakan instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, untuk bekerja sama dengan instansi tersebut, untuk menentukan prioritas. Kedua, komitmen kelembagaan institusional, komitmen dari lembaga atasannya, dari lembaga bawahan. Kemampuan capacity, sumber daya, manusia, dana atau finansial. Dukungan organisasi antara lain peralatan dan fasilitas fisik. Terakhir, kesimpulan. Tidak semua kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada tahapan analisis kebutuhan sistem layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah studi kelayakan atau analisis kelayakan sistem. Sekian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan saya pribadi mohon maaf, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.